Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw adlima aw udlama aw ajhala aw yujhala alayya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang kami takdimi pengasuh pondok pesantren Sanawiyah Syariah As-Sholihin Kiai Miftul Ulum Sholihan, yang kami hormati kepala sekolah, kepala madrasah SMP Plus As-Sholihin, dan juga kepala madrasah Aliyah As-Sholihin, beserta personalia struktural lembaga baik di SMP Plus maupun di MA As-Sholihin, dan juga yang kami hormati para asatidzah, para dewan guru SMP Plus maupun Madrasah Aliyah As-Sholihin, dan juga yang kami hormati seluruh undangan wali murid, wali santri kelas 3 SMP maupun kelas 3 MA, dan juga para wisudawan dari SMP Plus dan Madrasah Aliyah As-Sholihin yang kami banggakan. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah yang mana pada hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita semua bisa hadir di tempat yang mubarak ini dalam rangka acara lepas kisah siswa dan siswi atau wisuda pada saat ini. Kedua kalinya sholawatu ma'assalam mudah-mudahan selalu tercurahkan pada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan kabarnya jauh kelak di yaumil akhir, sehingga kita semua bisa diakui sebagai umatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Para undangan, para hadirin rahimahullah, pertama pada saat ini khususnya kepada para tulabul ilmi, kepada para penuntut ilmu, secara kelembagaan kalian sudah dinyatakan lulus, sehingga acara pada saat ini adalah bentuk rasa syukur kalian, bentuk rasa syukur kita semua, terutama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena katanya orang Arab, tasyakuran. Kalau katanya orang sini,
terima kasih. Tasyakkur kurang berterima kasih. Tentunya pada saat ini, momen ini, kalian yang sudah dinyatakan lulus oleh para dewan guru, acara ini pada hakikatnya adalah merupakan bentuk rasa syukur kita, terutama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun dengan tema, dengan istilah bahasa-bahasa, ada wisuda, ada bahasa lepas pisah dan lain sebagainya. Kalau kita merujuk kepada tuntunan dalam agama Islam, hakikatnya ajaran momen seperti ini adalah ajaran bentuk rasa syukur. Bersyukur yang pertama tentunya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena Allah ini memiliki sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim, pengasih dan penyayang. Kita semua diberikan indera-indera kita bisa berfungsi, bisa hidup. Kita punya mata, bisa berfungsi, bisa melihat. Kita punya hidung, bisa mencium. Kita punya kuping, bisa mendengarkan. Kita punya mulut, bisa untuk digunakan untuk berbicara. Inilah indera-indera yang ada pada kita, yang dihidupkan oleh Allah kepada kita semua, tentunya agar kita berterima kasih terutama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang-orang yang berterima kasih selalu bersyukur kepada Allah, pasti oleh Allah akan ditambah berupa kenikmatan-kenikmatan. La in syakartum wa la azidannakum. Dan sebaliknya, bagi orang-orang yang ingkar, orang-orang yang tidak mau bersyukur, maka kelak siksa Allah itu sangat pedih. Bagaimana mengaplikasikan, mengamalkan bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kita sebagai umat Islam, apalagi kalian sekolah di dalam pesantren, sekolah madrasah aliyah, SMP plus, namun di bawah naungan binaan pondok pesantren, tentunya ciri khasnya adalah agama. Apalagi yang madrasah aliyah, namanya madrasah pendidikan aliyah tinggi kalau dimaknakan. Jadi kita kembali kepada tuntunan agama. Caranya satu, seperti kita tadi disampaikan oleh MC Atiullah, harus taat kepada Allah. Bagaimana bentuk taat kepada Allah? Waktunya sholat, ya ayo sholat 5 waktu, terutama sholatul maktubah. Jadi wisuda lepas pisah kalian yang sudah dinyatakan lulus, bagaimana ilmu yang sudah diajarkan, yang sudah ditransfer oleh dewan guru, terutamanya adalah tentang agama, ya, ayo itu diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Walaupun kelak kalian ketika sudah melanjutkan ke universitas atau langsung bermasyarakat di tengah-tengah masyarakat, sesibuk-sibuk apapun, jangan sampai meninggalkan yang namanya sholatul maktubah, sholat fardu. Karena itu perintahnya adalah wajib fardu ain. Ketika kalian disuruh puasa di bulan Ramadan,
Ya ayo kalian harus puasa. Jangan sampai kalian mondar-mandir ke barat ke timur, ke selatan ke utara, ujung-ujungnya kalian lalai. Makanya acara seperti ini adalah bagian dari amaliyah yang maslahah, amaliyah yang baik. Nah sekalian, untuk utamanya yang kelas 3 madrasah aliyah yang sudah bisa dikatakan sebentar lagi kalian sudah mau melanjutkan jenjang kepada yang lebih tinggi atau langsung bekerja hidup di tengah-tengah masyarakat, apa sesuatu yang sudah diajarkan oleh para guru-gurunya, mohon itu dilaksanakan. Kedua, harus berterima kasih kepada siapa? Tentunya kepada Kanjeng Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita membaca sejarah tarikh perjuangannya beliau luar biasa. Nyawa dikorbankan, harta dikorbankan, dan juga keluarga dikorbankan. Beliau berpuluh-puluh tahun hidup di tekanan politik, tekanan dakwah oleh para musuh-musuhnya. Nah, ini menunjukkan bahwa kita pada saat ini bisa menjalankan perintah-perintah Allah melalui wasilah, melalui perantara, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya yang kedua adalah harus berterima kasih kepada baginda Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus yang ketiga adalah harus berterima kepada siapa? Harus berterima kasih kepada kedua orang tua. Harus berterima kasih kepada para dewan guru. Orang tua adalah yang melahirkan kalian, berjuang mulai dari di dalam kandungan sampai kalian lahir, sampai kalian besar pada saat ini. Dan juga perjuangannya guru, para dewan guru yang telah mendidik kalian, yang telah mengajarkan kalian, yang telah membimbing kalian dengan sabar dari tidak tahu menjadi tahu, dari yang awalnya tidak bisa mengenal mana itu haram, mana itu haram, mana itu yang baik bagi diri kita atau yang dapat memudaratkan, yang dapat membahayakan kepada diri kita, sehingga kita bisa membedakan, oh ini ternyata baik untuk kita sendiri, oh ini ternyata tidak baik untuk diri saya sendiri. Makanya di dalam tuntunan agama, kita sebagai peserta didik, sebagai seorang santri, siswa, pelajar, sebagai seorang tulabul ilmi, tentunya wala buddah dan tidak boleh tidak, artinya harus takdim kepada kedua orang tua, takdim kepada para seluruh dewan guru yang telah mendidik kalian dengan sabar. Karena dengan cara seperti itulah ilmu kalian yang sudah diraih selama 3 tahun menjadi bermanfaat, menjadi barokah. Karena kita tahu pada saat ini sudah banyak para pelajar yang berani kepada guru-gurunya, sudah banyak para anak yang telah berani kepada kedua orang tua. Kalau kita lihat di media, ada seorang murid
yang memukul gurunya itu ada pada zaman sekarang. Ada anak kandung mempidanakan kedua orang tuanya, itu ada zaman sekarang. Nah ini namanya kemana? Padahal ini sudah berpendidikan, tapi kemana ilmunya? Nah, salah satunya untuk agar ilmu kita kalian ini bisa bermanfaat, makanya kalian harus khidmat, harus taat kepada kedua orang tua, kepada seluruh guru-guru kalian yang telah mendidiknya dengan sabar. Mungkin dengan etika, dengan tata krama seperti itu, kalian ilmunya kelak insya Allah menjadi ilmu yang barokah, ilmu yang bermanfaat. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang terakhir dari kami, kalian sebagai seorang murid lulus pada saat ini hanyalah acara formalitas. Artinya lulus ini kalian lepas pisah. Di sini soalnya ada kata-kata lepas pisah. Bukan mau pisah selamanya kalian dengan para dewan guru, ya. Jadi meskipun kalian sudah lulus melanjutkan ke pendidikan yang selanjutnya atau yang tidak melanjutkan, kalian harus tetap nyambung kepada seluruh dewan guru. Karena saya amati ketika sudah lepas pisah, ya sudah pisah segala-galanya, pisah dengan guru-gurunya, pisah dengan lembaganya, pisah dengan pesantrennya. Jadi tidak tahu, bahkan ketemu di jalan sama gurunya tanya bagaimana, ya kan lambat lah, makanya kan belum lulus, jadi belum kita ini tamat kok. Jadi bukan seperti itu seorang peserta didik, bukan seperti itu seorang siswa. Terutama rohani kita harus selalu nyambung kepada para dewan guru. Makanya kalian walaupun sudah lepas pisah, sudah lulus dari sekolah, dari lembaga di sini, doakan, terutama kedua orang tua itu didoakan. Setelah itu doakan para guru-gurunya agar tetap nyambung, sehingga kalian itu menjadi generasi yang bermanfaat bagi agama maupun bagi bangsa. Amin, amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan pada kesempatan hari ini. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wa akhiran ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.